Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridwan Febriansyah dengan NIM 120210024, Prodi Teknik Sipil dari TPB 20. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang program Flowgorithm dan C++ yang telah saya buat guna memenuhi UAS mata kuliah Pengantar Komputer dan Software 2, Institut Teknologi Sumatera. Untuk program yang pertama, saya membuat tentang gaya gesek dari mata kuliah Fisika Dasar. Sedangkan program yang kedua, saya membuat tentang himpunan bilangan dari mata kuliah Matematika Dasar. Latar belakang saya memilih kedua materi tersebut ialah karena kedua materi tersebut tergolong sederhana untuk diimplementasikan melalui program Flowgorithm dan C++ ini. Baiklah, langsung saja saya mulai penjelasannya ke program yang pertama, Flowgorithmnya. Di sini mula-mula saya declare real untuk koefisiennya serta gaya normal, lalu gaya gesek statik dan juga kinetiknya, serta diindekskan untuk koefisien dan juga gaya normalnya. Lalu di sini ada integer pilihan untuk fungsi perulangan nanti. Langsung saja. Di sini kita akan langsung diminta untuk menginputkan pilihan. Di sini terjadi fungsi perulangan. Bila pilihannya 1, kita akan ditemukan dengan fungsi percabangan if. Jika pilihannya 1, kita diminta untuk memasukkan koefisien gesek statik. Lalu diminta untuk memasukkan nilai gaya normalnya. Dan hasilnya akan langsung keluar untuk gaya gesek statiknya. Lalu dia akan kembali ke perulangan. Bila kita mengoutputkan 2, kita menginputkan 2, maka dia akan false di sini, lalu akan true di sini, percabangan ini. Kita akan diminta memasukkan koefisien gesek kinetiknya, lalu menginputkan gaya normalnya, dan gaya gesek kinetiknya akan ditemukan. Lalu akan kembali ke perulangannya. Apabila kita memilih 3, di sini akan false, di sini juga akan false. Nah, di sini dia akan true. Ntar akan keluar output, program akan diberhentikan dan langsung diberhentikan di sini. Untuk pilihan selain yang ketiga ini, misalkan 456, dia akan langsung ke sini. Dia akan langsung nge-break tanpa ada peringatan. Baiklah, kita coba saja. Sini saya telah menyediakan soalnya. Di sini sudah diketahui koefisien statis dan kinetiknya. Sedangkan gaya normalnya massa dikali gravitasi yaitu 100. Kita coba saja. Untuk pilihan pertama, gaya statiknya 0,4. Di sini saya menggunakan titik ya untuk bilangan desimal dikali 100. Nah, dia hasilnya 40. Sedangkan kalau kinetiknya 0,3 dikali 100. Dia hasilnya 30. Kita lihat hasilnya 40 dan 30. Nah, ini untuk gaya gesek statisnya dia hasilnya 40. Sedangkan untuk gaya gesek kinetiknya dia hasilnya 30. Kita coba kita keluarkan 3. Dia akan langsung berhenti. Lalu di sini ada C++-nya. Sini saya menginisiasikan seperti biasa. Lalu integer main, saya declare float. Sini saya menggunakan float karena ini menggunakan bilangan desimal. Sedangkan pada Flowgorithm tadi tidak terdapat float di sini. Hanya saya menggunakan real. Langsung saja. Sini saya float koefisien dan juga gaya normalnya diindekskan, dan juga statis, kinetis, serta integer pilihan. Lalu kita akan diminta untuk memilih di antara 3 pilihan ini. Terjadi fungsi perulangan di sini. Jika kita memilih satu, terjadi fungsi percabangan. Kita masukkan nilai koefisien gesek statiknya, masukkan gaya normalnya, dan kita akan menemukan gaya gesek statiknya. Lalu kita akan kembali ke perulangan. Jika kita memilih 2,
kita akan disuruh meminta eh, masukkan koefisien gesek kinetik dan juga gaya normalnya. Dan kita akan menemukan gaya gesek kinetiknya. Jika pilihannya 3, program akan diberhentikan. Else ini untuk pilihan di luar 1, 2, 3 ini. Misalkan 4, dia akan langsung berhenti. Sama seperti logaritma. Kan kita coba gaya gesek statik di 0,4 dan 100. Nah, dia sama saja 40, kinetiknya 0,3, 100, 30 sama. Program akan diberhentikan. Itulah penjelasan tentang program pertama saya. Saya akan lanjut program kedua. Baiklah, saya akan lanjut untuk menjelaskan program kedua. Mulai dari logaritma. Di sini saya menentukan himpunan bilangan. Awalnya saya declare integer data A, lalu integer data B, indeks 20 untuk masing-masing, lalu integer A, B, I, J pilihan untuk memudahkan perulangan I, J ini serta untuk input A dan B. Lalu akan keluar output masukkan banyak data A, input A. Lalu kita input B-nya. Sini akan terjadi perulangan. Jika A-nya kita inputkan 2, dia akan berulang sampai indeks kedua. Kita akan menginputkan datanya dari indeks ke 0 sampai indeks kedua. Lalu akan didapatkan input data A indeks I ini. Lalu di sini juga akan terjadinya perulangan di mana misalkan B-nya ini 3, input B-nya ini 3, dia akan jadi perulangan dari indeks ke 0 sampai indeks ketiga. Dia akan meminta kita untuk menginputkan bilangan dari indeks ke 0 sampai indeks 3. Lalu ini merupakan output himpunan A ini, dia adalah input data A indeks I ini. Dia akan menampilkan data yang kita input apa saja. Lalu output himpunan B ini sama, dia akan menginputkan data B indeks I yang kita masukkan sebelumnya. Lalu di sini terjadi perulangan lagi, di mana ini saya membuat pilihan di antara 1 sampai dengan 3. Jika pilihannya 1, akan terjadi fungsi percabangan if. Dia akan mencari irisan A irisan B sama dengan, di sini terjadi perulangan dalam perulangan, di mana data A indeks 1 ini didapatkan dari sini, dan data sama dengan data B indeks J di sini, dan hasilnya akan output data A indeks 1 yang merupakan irisan dari kedua himpunan bilangan tersebut. Setelah selesai, dia akan kembali ke sini, berulang. Misalkan kita inputkan pilihan kedua, dia akan false di sini, lalu akan true di sini di if pilihan sama dengan 2. Dia akan mengoutputkan A gabungan B. Sini terjadi perulangan, mana I sampai dengan A hanya 2 misalkan, jadi kita ulang, kita tulis kembali data A indeks I-nya. Ini juga output data B indeks I-nya, keduanya ntar akan digabung. Lalu ini akan kembali lagi ke perulangannya. Apabila kita menginputkan 3, dia akan keluar. Di sini false, di sini false, di sini akan true. Dan program akan diberhentikan. Ini apabila pilihannya bukan 1, 2, ataupun 3. Maka pilihan tidak ada, program akan diberhentikan. Langsung saja coba. Ini untuk ini kita akan menginputkan A-nya, misalkan A-nya 2, B-nya misalkan 3. Sini kita akan menginputkan anggota himpunan A-nya berulang kali. 1, 2, 3. Nah, dia akan menginputkan dari 0 sampai dengan indeks kedua. Kan kita menginputkan A-nya 2. Sini 3, berarti sampai 0 sampai indeks ketiga. 1, 2, 4, 5. Nah, di sini akan keluar outputnya data A indeks I dan data B indeks I. Lalu kita akan menentukan pilihannya irisan gabungan ataupun keluar. Kita coba irisan. Sini dia akan menentukan irisannya, di mana irisan dari himpunan A dan himpunan B ialah 1 dan 2.
Sedangkan jika kita input 2, dia akan menggabungkan himpunan A dan himpunan B-nya yang merupakan 1, 2, 3, 1, 2, 4, 5. 1, 2, 3, 1, 2, 4, 5. Sini gabungannya. Dan jika kita inputkan 3, dia program akan diberhentikan. Ya, baiklah, selanjutnya ialah C++ untuk program kedua. Pada program kedua ini, mulanya kita inisiasi dulu, lalu kita declare integer data A indeks ke-20 dan integer data B indeks ke-20. Lalu integer A, B untuk input nanti, integer I dan J dan pilihan. Ini untuk perulangan. Lalu nanti kita akan diminta masukkan banyak data A, ini inputkan A, masukkan banyak data B, inputkan B. Sini akan terjadi perulangan. Kita akan diminta untuk masukkan anggota himpunan ke A. Nah, ini maksudnya nanti kita akan terjadi perulangan sesuai dengan input A-nya. Misalkan input A-nya kita input 2, maka dia akan terjadi perulangan dari indeks ke-0 sampai indeks ke-2. Lalu ini juga sama, masukkan anggota himpunan B, ini akan terjadi perulangan. Misalkan tadi kita inputkan B-nya 3, dia akan perulangan dari indeks 0 sampai indeks ketiga. Dan kita akan mendapatkan data A indeks I dan data B indeks I. Lalu program akan menampilkan himpunan bilangan A dan himpunan bilangan B yang kita inputkan tadi. Dia akan menginputkan data A indeks I dan juga data B indeks I-nya. Lalu program akan meminta kita untuk menentukan pilihan 1, kedua, atau ketiga. Nah, ini merupakan perulangan juga. Pada perulangan ini apabila kita memilih 1, dia akan terjadi fungsi percabangan if. Jika pilihannya 1, A irisan B, maka di sini ada perulangan dalam perulangan, di mana data A indeks I yang didapatkan dari sini sama dengan data B indeks J nanti dari sini diproses. Dan hasilnya adalah A irisan B-nya. Lalu dia akan kembali ke perulangan di sini. Nanti kalau kita inputkan 2, dia akan cari gabungannya di mana ini tidak berlaku. Dia akan ke sini if pilihan sama dengan 2, A gabungan B. Program akan memproses perulangannya untuk data A indeks I dan juga data B indeks I. Dan mereka akan digabungkan. Lalu program akan kembali ke sini. Jika kita inputkan 3 keluar, maka ini tidak berlaku, tidak berlaku. Dia akan langsung ke if pilihan sama dengan 3, program akan diberhentikan. Else ini untuk pilihannya tidak ada di sini. Misalkan ini kan pilihannya 1, 2, dan 3. Misalkan dia pilihannya 4 ataupun yang lain-lain, pilihan tidak ada, program akan diberhentikan. Langsung saja kita run. Di sini dia akan meminta kita untuk input A. A-nya 2 dan input B-nya 3. Nah, di sini akan terjadi perulangan sampai indeks kedua dari 0. 1, 2, 3. Nah, dia akan mengulang dari indeks 0 sampai indeks kedua. Ini akan jadi perulangan dari indeks ke 0 sampai indeks ketiga. Nah, ini merupakan hasil dari himpunan bilangannya, di mana himpunan bilangan A 1, 2, dan 3 dan himpunan bilangan B 1, 2, 4, 5. Dapat dari sini. Seperti yang saya jelaskan. Lalu program akan meminta kita untuk menentukan irisan, gabungan, ataupun keluar. Jika kita pilih 1, dia akan mencari irisannya, di mana nilai irisan ini didapatkan dari himpunan A dan himpunan B ini. Himpunan A dan himpunan B ini memiliki irisan 1 dan 2. Ya, betul. Oke, dari sini irisan. Lalu jika kita proses 2, dia akan mencari gabungan dari kedua himpunan bilangan tersebut, di mana himpunan bilangannya 1, 2, 3, 1, 2, 4, 5. Ini gabungannya 1, 2, 3, 1, 2, 4, 5 di sini. Dia akan menggabungkan data A indeks I dan data B indeks I. Jika kita ke pilihan ketiga, program akan diberhentikan. Ya, program akan diberhentikan seperti ini. Baiklah, sekian penjelasan program Flowgorithm dan C++ dari saya.
Saya akhiri, apabila ada salah kata maupun kekurangan dari video, saya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.